Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hana, Hana, Ya. ayah tuh lagi mau itu. Hari ini hari Minggu ya, Minggu tanggal 15 Januari tahun 2023. Iya. Tepatnya di antara sholat maghrib dengan isya. Saya juga tidak bermaksud ingin ingin mengeksplor tentang suatu kelebihan atau kecakapan yang saya miliki, Ya. tapi hanya sekedar seru-seruan saja, seru-seruan, dan memang mencoba untuk melatih diri saya untuk berbicara di depan kamera ya, karena memang Kamera. ketika kita mencoba berbicara di depan kamera itu, Dia mau ke di apa? kepala kita itu Mau ke apa? banyak tapi sulit untuk terucapkan. Nah, kadang-kadang itu juga membuat seseorang salah ucap ya. Karena memang ketika kita berbicara di depan kamera itu tidak sama ketika berbicara di depan orang per orang. Karena kalau kita berbicara di depan orang per orang, kemudian orang tersebut menyahut pembicaraan kita, tentu ide atau semacam sesuatu yang ingin kita ucap itu muncul gitu. Lain halnya dengan ketika kita berbicara di depan kamera. Berbicara di depan kamera secara monolog itu cukup menantang ya. Menantang seseorang bagaimana menyampaikan ide atau gagasan di depan kamera itu sehingga kelihatan terstruktur ya. Dari awal pembicaraan kemudian masuk kepada tema atau isi, lalu nanti bagaimana dia menarik sebuah kesimpulan, dan itu tidak gampang. Nah, oleh sebab itu kita memang sebenarnya ketika melihat orang yang cakap berbicara depan kamera itu, kita harus acungkan jempol. Karena salut bagi mereka orang yang mampu mengkoneksikan pemikiran-pemikiran yang ada dalam kepala mereka, sehingga menjadi suatu bagan yang terstruktur ingin menyampaikan suatu persoalan. Dan memang juga tidak bisa terlepas dari pengaruh kebiasaan, kemudian referensi yang dia gali, sehingga ketika dia menyampaikan sesuatu di depan kamera itu cukup menarik ya. Tapi so far saya mencoba, karena sekarang zamannya syuting itu tidak perlu harus pakai kamera yang berat gitu kan, cukup menggunakan HP lalu kita berbicara di depan kamera. Saya pikir ini sebuah tantangan kita mengikuti dunia digitalisasi. Nah, terus itu kita hanya sekedar mencoba melatih diri, iseng-iseng gitu. Nah, seru-seruan, dengan harapan ketika kita menjadi pembicara, pada saat kita menjadi pembicara atau penyampai materi atau dalam pelatihan, sehingga kita tidak merasa canggung dan kita terbiasa dalam mengolah pemikiran kita, sehingga apa yang kita sampaikan itu terlihat secara bagan, dia akan tersampaikan secara terstruktur. Bagi sebagian kalangan
banyak sih cara-cara yang mereka dapat untuk mengurangi rasa kegugupan diri mereka ketika berbicara di depan khalayak. Kalau zaman-zaman kita kuliah dulu itu sering kita mendengar namanya public speaking, dan itu menjadi menu dalam pelatihan-pelatihan atau training-training yang dilakukan oleh organisasi pelatihan. Nah, menjadi seorang public speaker itu banyak trik yang dilakukan untuk mengurangi kegrogian atau rasa nervous yang muncul ketika berbicara di depan khalayak. Nah, dan itu juga saya sudah menulis bagaimana menjadi public speaking di dalam blog saya yang saya muat di www.sekolahtrainingbengkulu.com. Nanti saudara bisa lihat di sana. Dan saya mencoba berbagi pengalaman bagaimana menjadi seorang public speaker yang baik, sehingga apa yang kita utarakan, apa yang kita sampaikan itu terlihat terstruktur dan bisa dicerna oleh khalayak. Nah, oleh sebab itu yang paling penting adalah bagaimana kita selalu mengupgrade diri kita, mengupgrade wawasan kita, dan selalu mencoba mempraktekkan, sehingga nanti ketika kita terjun di dunia nyata, berlatih di dunia nyata, itu kita akan mendapatkan semacam kelapangan ya ketika dalam berbicara. Karena bagi orang yang terbiasa berbicara di halaman itu, ketika dia menyampaikan sesuatu, ada saja itu ide-ide yang muncul dalam kepala mereka sehingga mereka sampaikan. Nah, seperti itu, bagi saya, jangan berhenti belajar, jangan berhenti mencoba menambah wawasan kita dengan bacaan-bacaan yang kredibel, sehingga kita betul-betul bisa menjadi insan yang berkualitas, bisa didengar oleh orang lain apa yang kita sampaikan. Selamat mencoba dari saya, Hairianto. Ciao.